Hai sobat, ketemu lagi sama Kak Erni di Rabu Random Thoughts-nya Kak Erni nih. Coba kita bayangin, hidup kita ini kan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Setiap hari kita melangkah maju, belajar, dan bertumbuh. Tapi di belakang kita nih, kan ada jejak-jejak dari semua versi diri kita di masa lalu. Versi yang masih naif, versi yang pernah melakukan kesalahan, bahkan versi diri kita saat sedang marah atau sedih, yang tindakannya atau ucapannya, ya pastinya kita sesali hari ini. Lalu nih, suatu hari ada reuni. Kita sedang berdiri di titik kita sekarang nih, merasa lebih bijak, lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Tapi pas ketemu orang, ada loh orang-orang yang masih sinis sama kita, gak mau negur kita, bisik-bisik sambil ngeliatin. Ada yang coba ngobrol sama kita tapi tetap asem selama percakapan. Tapi ada juga yang bilang, lu beda ya sekarang. Nah, gimana tuh rasanya? Di satu sisi ada pengakuan, tapi di sisi lain ada penolakan yang rasanya kok gitu kuat ya. Dan momen kayak gini nih seringkali ninggalin kita dengan banyak pertanyaan. Kenapa sih reaksi orang bisa berbeda-beda? Kenapa sih masih ada tatapan sinis dari satu orang yang bisa terasa lebih nusuk gitu daripada pengakuan tulus dari yang lain? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya sama-sama ya. Kita akan coba memahami kenapa sebagian orang sulit menerima bahwa kita sudah berubah. Dan yang terpenting nantinya, gimana sih kita bisa menyikapinya dengan hati yang lebih tenang. Yuk, kita ngobrol. Oke sobat, sebelum kita membahas kenapa orang lain bersikap sinis, kita harus pahami dulu satu hal penting. Gak semua perubahan itu sama loh. Kata berubah itu sendiri menurut Kak Erni punya 3 wajah. Misalnya, nih bayangkan analoginya, ada 3 orang yang dulunya gak disukain. Terus ketiganya tuh datang sendiri-sendiri tuh di reuni tadi. Terus mereka berbaur. Nah, orang melihat mereka masing-masing itu bisa jadi punya 3 pemikiran yang berbeda dan akhirnya menunjukkan 3 sikap yang berbeda juga gitu. Nah, menurut Kak Erni, reaksi-reaksi tersebut tuh bisa disebabkan oleh sikap 3 orang tadi itu masing-masing. Nah, yang pertama, ada yang memang gak berubah dan kita harus akuin ini. Seringkali mungkin ini bukan karena mereka keras kepala atau jahat sobat, tapi misalnya sesederhana karena mereka memang di situ itu aja, lingkungan pergaulannya ya itu lagi, informasi yang masuk setiap hari ya itu lagi, tantangan hidupnya pun polanya sama dari tahun ke tahun, dan itu akhirnya mengakibatkan dunia mereka itu jadi sempit. Dan ketika dunia seseorang sempit kan nggak ada stimulus baru, ya sulit bagi diri dia buat berubah. 2, ada yang berubah tapi kelihatan cuma di permukaan doang. Ini sih kalau menurut Kak Erni perubahan kosmetik ya. Tujuannya tuh bukan karena dia memang sudah mengalami pertumbuhan diri gitu, tapi untuk cari muka atau manipulasi karena pengen dapetin sesuatu. Misalnya nih yang tadi tiba-tiba jadi super baik sama orang lain padahal dulunya kasar gitu. Ternyata mau minjem duit gitu kan. Atau ada yang tiba-tiba aktif bicara soal agama tapi dia masih fitnah orang, atau kita inget lu kan masih ngutang sama gue gitu kan, terus nggak bayar, terus bukannya dia datang minta maaf kayak atau bayar utang, malah kelihatan menghindari percakapan 4 mata sama kita tuh, pura-pura lupa gitu. Jadi kita ngelihat bahwa perubahan ini tujuannya cuma agar dilihat baik aja sama orang lain. Dan ingat sobat, dilihat baik dengan menjadi baik itu sangat berbeda, terutama dalam hal niat. Nah, bagi kita yang peka dalam melihat kemunafikan semacam itu, clear tuh bagi kita perubahan itu bohong gitu. Nah, yang ketiga, ada loh yang memang berubah total. Ini yang disebut sebagai transformasi. Perubahan ini tuh nggak lahir dari seminar motivasi, tapi hasil dari refleksi diri setelah melalui berbagai cobaan, penderitaan, halangan, rintangan gitu. Dia lahir dari titik terendah saat seseorang kehilangan segalanya misalnya. Lahir dari kehancuran akibat adiksi, atau dari tekanan hidup yang bikin mereka hancur berkeping-keping, lalu harus bangun ulang dirinya dari nol. Nah, seringkali orang tipe ketiga ini sebenarnya dasarnya baik. Mereka
pernah mungkin terlihat jahat, bukan karena wataknya, tapi karena mereka sedang dalam keadaan terluka parah dan berteriak dengan cara yang salah. Mereka bukan narsistik, tapi bisa jadi malah korban yang sedang dalam mode bertahan hidup gitu. Dan ketika mereka sembuh, ya walaupun itu bisa memakan waktu lama dan lewatin proses yang jatuh bangun, nah perubahannya itu nyata, sangat nyata gitu. Karena pada dasarnya sobat, menurut Kak Erni nih, orang yang hatinya aslinya baik, kemanapun mereka kesasar, itu bisa loh jadi kembali mendapatkan versi terbaik dirinya ketika mereka nemuin dirinya yang asli. Nah, bagi orang yang ketiga ini, yang sudah bertransformasi ini, sudah berubah total sampai ke akar, menemukan the best version of their selves, terus harus berhadapan dengan para skeptis ini, yang belum apa-apa sudah menunjukkan sikap-sikap yang antipati. Nah, mereka ini yang biasanya bisa ngerasa sakit dapat perlakuan sinis kayak gitu. Ya harus diakui termasuk Kak Erni juga sih. Mungkin kalian juga ya. Nah, dari sini Kak Erni jadi bertanya, kenapa sih ada orang-orang yang bisa nggak berubah gitu dalam memandang orang lain setelah waktu yang panjang? Dalam hal ini Kak Erni kok ngeliat bisa jadi nih ada 4 alasan bagi skeptisisme mereka itu. Pertama, ada luka yang belum sembuh. Dan ini menurut Kak Erni sangat manusiawi ya. Mungkin di masa lalu tindakan kita pernah nyakitin dia. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kasar atau melakukan kesalahan yang berdampak langsung sama dia. Bagi kita ya itu mungkin satu episode di masa lalu. Tapi buat dia, lukanya belum kering. Jadi setiap kali melihat kita, yang keputar di kepala dia tuh rekaman rasa sakit itu. Bukan karena dia jahat, tapi karena mekanisme pertahanan dirinya tuh masih aktif untuk melindungi dia dari versi diri kita yang dulu. Yang kedua, ada kesenjangan informasi. Orang ini mungkin sudah bertahun-tahun gak berinteraksi mendalam dengan kita. Dia gak tahu proses apa aja yang sudah kita lewatin, buku apa yang udah kita baca, atau penderitaan apa yang udah membentuk kita gitu. Dan persepsinya tentang kita tuh membeku dalam waktu. Jadi saat dia datang, kita datang, terus dia nilai versi terbaru kita dengan informasi usang tentang diri kita yang lama. Nah, itu terbentuk skeptisisme itu. Bisa jadi ini bukan kebencian, mungkin hanya karena missing information gitu ya. Ketiga, proyeksi dari dirinya sendiri. Artinya dia sendiri yang gak berubah. Kadang orang yang gak bertumbuh, yang hidupnya mungkin stagnan aja, bersikap nggak percaya karena sebetulnya dia merasa nggak nyaman saat melihat kita berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena perubahan positif kita itu jadi cermin raksasa buat dia yang memantulkan kemandekan hidup dia sendiri. Mungkin rasanya lebih nyaman dan aman bagi dia untuk berkata, pencitraan doang itu, daripada ngakuin dalam hatinya, dia udah berubah sejauh ini ya, sementara gue masih begini-begini aja gitu. Nah, ini akhirnya jadi sebuah proyeksi dari ketidakamanan dirinya sendiri. Dan keempat, nah ini level yang paling gelap nih, si master manipulator. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan ini, bahwa memang ada orang-orang yang sengaja nggak mau kita berubah. Karena mereka butuh kita untuk tetap menjadi si orang gagal atau si orang bermasalah di mata orang lain. Kenapa? Karena selama ini bisa jadi mereka lah para manipulator yang membangun reputasinya dengan cara mengkritik dan membicarakan kelemahan kita di masa lalu. Mereka mengumpulkan pengikut, membentuk komunitas kecil yang semuanya setuju bahwa diri kita itu buruk. Mereka mendapat validasi, rasa superioritas, dan bahkan persahabatan dari aktivitasnya membenci kita ini. Coba bayangkan, apa yang terjadi kalau kita tiba-tiba berhasil dan jadi pribadi yang lebih baik? Narasi mereka kan runtuh jadinya. Komunitas mereka kehilangan musuh bersama. Mereka kehilangan bahan untuk dibicarakan. Dan kekuatan dan identitas mereka yang dibangun di atas kelemahan kita itu tiba-tiba terancam. Jadi, ketika kita mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan,
mereka akan jadi orang pertama yang menyabotase kita. Mereka bakal berbisik tuh ke setiap orang, bohong itu mah, atau yaelah cuma gitu doang, atau yakin deh ini cuma sementara, besok juga dia balik lagi ke sifat aslinya. Nah, dari sini kita ngelihat penolakan mereka tuh bukan sebuah kesalahpahaman loh, tapi strategi pertahanan untuk melindungi dunia kecil yang telah mereka bangun untuk menarget kita. Oke, sekarang kita sudah kurang lebih memahami jenis-jenis perubahan orang dan alasan kenapa orang bisa sinis walaupun kita sudah berubah. Ini POV-nya Kak Erni ya. Nah, lalu kita sekarang bertanya, gimana sih cara kita bersikap jika kita ada di posisi yang dinilai seperti itu? Nah, coba kita lihat satu persatu jenis orang yang nilai kita itu sesuai dengan tipe skeptisismenya. Nah, untuk tipe yang pertama buat Kak Erni, yang sinis karena luka masa lalu itu, ya coba kita ajak bicara. Apa sih yang jadi ganjelan dia? Minta maaf jika kita memang sudah nyakitin perasaan dia di masa lalu. Tapi yang jelas kita harus ngelihat apakah orang itu penting bagi kita. Artinya, apakah dia pernah menjadi teman yang baik, yang kita juga lagi rindukan kedekatannya. Ya kalau dia memang gak penting ya cuma orang lewat, mungkin bisa kita skip aja. Nah, Kak Erni sendiri pernah tuh nanya sama seorang teman yang ya walaupun gak terlalu dekat, tapi Kak Erni tahu dia orang baik dan kita sama-sama ada di grup WhatsApp yang sama. Dan tiap kali ada percakapan, dia tuh kayak agak antipati ke Kak Erni gitu, dan Kak Erni jadi sedih juga kan. Nah, akhirnya Kak Erni nanya dan baru tahu bahwa di masa lalu dulu Kak Erni tuh pernah menyinggung dia. Nah, akhirnya kan kayak gitu enak ya. Kak Erni minta maaf, dia pun minta maaf. Sekarang obrolan di grup tuh antara dia dan Kak Erni tuh jadi nggak kering gitu. Itu solusi. Untuk tipe yang kedua, yang sinis karena misinformasi atau kurang informasi tadi, sekali lagi ini saran Kak Erni aja, kalian lihat dulu deh pentingnya dia buat kalian itu apa. Apakah akan baik bagi kalian untuk memperpanjang hubungan? Ya siapa tahu dia orang baik yang cuma telat info gitu kan. Nah, Kak Erni sendiri pernah ngadepin teman lama yang belum apa-apa tiba-tiba udah defensif gitu. Nah, ini orang kenapa, pikir Kak Erni? Padahal dulu nggak terlalu kenal juga gitu, dan ingatan Kak Erni tentang dia tuh baik semua. Jadi akhirnya Kak Erni malah agak ke-trigger juga ya. Nah, untuk yang ini karena nggak terlalu kenal, Kak Erni berpikir ya nggak penting-penting amat untuk menjelaskan. Tapi mungkin kalau entah kapan ketemu lagi, Kak Erni akan coba ajak ngomong gitu. Jadi solusinya juga nggak kaku-kaku banget ya. Untuk orang ketiga yang sinis karena proyeksi dirinya sendiri ya, dia yang nggak berubah gitu. Kalau buat Kak Erni sih kayaknya ini nggak penting ya, karena gimana kita bikin dia percaya bahwa perubahan kita itu nyata, sementara dia aja stagnan hidupnya, dia aja nggak berubah, gimana dia percaya orang lain bisa berubah gitu. Dan yang terpenting tuh jangan sampai kalian pada saat mencoba menjelaskan malah ngerasa mentok tembok, over explaining, ke-trigger sendiri, terus pulang dengan kemarahan lama gitu. Pernah tuh Kak Erni pas lagi dalam healing proses yang panjang gitu, ketemu orang yang kayak gitu, akhirnya malah ke-trigger gara-gara kita ngelihat sikap seseorang yang antipati di reuni gitu kan. Nah, karena Kak Erni masih codependent dan belum ada boundary work, Kak Erni cobalah baik-baikin. Tapi ya akhirnya malah sakit hati sendiri gitu, dan marah lagi gitu sama hidup. Itu kan malah jadi demotivasi negatif gitu buat kita. Dan untuk orang keempat ini, si manipulator yang sengaja nyabotase kita itu, nah ini jauhin deh, nggak perlu jelasin, ini asli sangat-sangat nggak penting. Karena apapun yang kita omongin itu malah akan dipakai sama dia sebagai senjata untuk nyerang balik kita. Orang kayak gini tuh bisa loh bohong untuk fitnah kita, dan bisa sangat meyakinkan. Jadi mending kita konsentrasi bener-bener sama mereka-mereka yang emang menerima perubahan kita. Kayak ini ada sih pengalaman beberapa kali datang atas undangan ke satu tempat yang udah bikin sakit hati sejak masa lalu. Ya nggak usah deh ketemu sama si master manipulatornya, sama flying monkey-nya aja udah nyakitin buat Kak Erni. Walaupun kesannya baik, tapi Kak Erni tuh tahu di belakang tuh mereka bakal ngomong apa.
Jadi pikiran itu aja udah bikin Kak Erni mual. Nah, next time mungkin antara Kak Erni sudah siap dengan kekuatan Kak Erni, atau sekalian deh milih nolak undangan mereka. Oke, coba sekarang kita putar balik situasinya. Gimana jika kita ketemu orang yang dulu pernah nyakitin kita dan kita lihat dia kok kayaknya berbeda ya? Nah, apa yang kira-kira kita lakukan? Nah, disclaimer ini penting ya. Ini bukan tentang membuka pintu lebar-lebar bagi para manipulator ulung untuk kembali merusak hidup kita. No. Batasan diri dan pagar yang kokoh itu tetap nomor satu bagi kita. Jadi, ini lebih tentang bagaimana kita merespons orang yang kita lihat secara genuine memang sedang berproses. Untuk itu kita kasih deh jeda sejenak ya untuk amarah dan skeptisisme kita ini. Nah, Kak Erni mengusulkan kita bisa coba 3 hal ini. Pertama, lihat. Bukan hanya hasil akhirnya, tapi lihat perilakunya. Kalau kita reuni mungkin hitungannya jam ya gitu ya. Kalau dalam kehidupan bisa lihat sehari-hari. Apakah dia lebih hati-hati saat bicara? Nah, kita lihat juga matanya saat berbicara gitu. Ada nggak sih ada binar penyesalan, ada harapan gitu. Yang kedua, dengar. Bukan hanya kata maafnya, tapi dengarkan cerita dia di balik perubahannya. Mungkin juga cerita tentang perjuangannya. Ada nggak ketulusan di sana? Yang ketiga, rasakan. Gunakan intuisi kita ini sebagai sensor yang paling canggih. Karena kan energi orang yang bertransformasi itu beda ya rasanya. Lebih tenang, lebih ringan, nggak lagi defensif. Dan lihat itu perubahan itu nyata atau enggak. Kadang kita tuh bisa ngelihat sifat asli seseorang keluar itu dalam hanya 2-3 jam percakapan atau observasi lah dalam reuni gitu. Nah, intinya dari 3 cara ini adalah memberi ruang untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan bahwa manusia bisa berubah, bahwa luka itu bisa sembuh, dan bahwa masa lalu tuh nggak harus jadi vonis seumur hidup bagi kita atau orang lain. Jika kita mendambakan dunia tuh lebih pemaaf, penuh pengertian, ya kita nggak bisa hanya nuntut orang lain untuk berubah. Kita juga harus memulainya dari diri kita sendiri. Dengan cara kita memandang orang lain dan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan diri mereka yang terbaru. Sebagai penutup, Kak Erni mau kita mengajukan sama-sama satu hal penting buat kita renungkan bareng-bareng. Jika kita ketemu seorang yang berusaha berubah, tapi kita terus-menerus nolak itu, terus-menerus ngungkit kesalahan masa lalunya, tanpa ngelihat perubahan nyata dia, dan hati kita tuh tetap dipenuhi sama kebencian, pertanyaan yang harus kita ajukan sama diri kita sendiri itu adalah, di antara kita berdua dalam perjalanan kehidupan ini, sebenarnya siapa jadinya yang gak pernah berubah? Siapa yang kejebak di titik yang sama setelah sekian lama? Jangan-jangan kalau kita terus-terusan begitu, justru kita sendiri yang gak berubah, bukan dia. Jadi intinya apa sobat? Ya lagi-lagi buat Kak Erni ya, kita juga perlu rendah hati. Kita perlu menyadari bahwa kita pun gak sempurna. Dan dengan demikian, kita juga perlu ingat untuk menghargai perubahan orang lain. Kita nggak pernah tahu perjuangan seperti apa yang sudah orang lain lalui. Dan tiap orang itu punya pertempurannya sendiri-sendiri. Jangan sampai kita ngerasa yang paling tahu tentang hidup, lalu dengan gampangnya kita jadi hakim atas perjalanan orang lain. Artinya, kita nggak bisa menyatakan bahwa kita tuh sepenuhnya kompeten untuk menjadi juri bagi orang lain. Dan mungkin ada saatnya kita perlu membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Karena mungkin sekali lagi pada akhirnya kita bisa melihatnya dengan jelas apakah transformasi itu nyata atau cuma make up. Semoga diskusi kita kali ini bisa jadi cermin bagi kita semua. Ceritakan di kolom komen kalian pernah ada di posisi mana. Yang dinilai, yang menilai, atau yang perubahannya justru disabotase. Kak Erni seneng bacain kisah kalian. Jadi ngerasa gak sendirian. Semoga kita bisa terus saling dukung ya.
Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.